Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita bisa tetap sehat dan dapat hadir dalam rangka sosialisasi mengenal COVID-19 pada diskusi 4 ini. Yang saya hormati Ibu dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 832 Prodi Administrasi Bisnis Universitas Terbuka, Ibu Andi Andrini MPD, dan yang saya kasihi rekan-rekan mahasiswa sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu mengikuti sosialisasi ini. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS yaitu 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yaitu kurang dari 5%, walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Coronavirus, jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang jika terinfeksi sebagian besar orang akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis, bahkan dapat berujung pada kematian. Virus ini dapat menyebar melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi berupa partikel cairan kecil, yakni pada saat orang tersebut bersin, batuk, berbicara, dan lain-lain. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Kita dapat tertular jika menghirup udara yang telah mengandung virus ini atau menyentuh area mata, hidung, dan mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus ini lebih mudah dan cepat menyebar di tempat ramai dan tertutup. Respon tubuh tiap-tiap orang berbeda terhadap virus ini. Namun, gejala yang paling umum yaitu 1. Demam, 2. Batuk, 3. Lemas, 4. Kehilangan rasa dan bau. Gejala yang sedikit tidak umum dapat berupa yang pertama sakit tenggorokan, 2. Sakit kepala, 3. Nyeri badan, 4. Diare, 5. Ruam di kulit, dan 6. Perubahan warna jari, tangan atau kaki, serta 7. Mata merah atau iritasi. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertular virus COVID-19 antara lain 1. Tetap berada di rumah, sebisa mungkin menghindari bepergian serta keluar rumah jika diperlukan saja. Yang kedua, jika mengharuskan untuk bepergian keluar rumah, hindari keramaian dan tetap menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Yang ketiga, jika memiliki riwayat perjalanan dari tempat yang akhirnya diketahui telah menjadi tempat penyebaran virus ini, segera lapor pada hotline dan lakukan check up kesehatan. Yang keempat, sering mencuci tangan dengan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut jika tangan belum dicuci. Yang keenam yaitu menerapkan etika batuk, yaitu menutupi hidung dan mulut ketika batuk dan bersin, serta tidak meludah sembarangan. Yang ketujuh, jika Anda sakit, gunakan masker dan ganti secara berkala, serta segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedelapan, bersihkan juga benda-benda yang sering disentuh, serta hindari menyentuh benda yang disentuh oleh banyak orang. Sebisa mungkin, gunakan alat bantu. Yang kesembilan, konsumsi makanan bergizi tinggi, vitamin, dan jaga pola makan untuk menjaga imun tubuh. Yang 10, sering berjemur di sinar matahari dan hindari berada di ruangan ber-AC dalam waktu lama.
Menerima vaksin yang telah disediakan oleh pemerintah karena penangkalan virus ini terbukti sangat efektif dengan menggunakan vaksin. Vaksin di Indonesia ada berbagai jenis. Dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi badan Anda masing-masing. Data penyebaran COVID-19 di Indonesia per 1 November 2022 yang dipublikasi di Humas BNPB dilaporkan ada tambahan 4.707 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Dengan tambahan tersebut, jumlah total kasus COVID-19 yang ditemukan di Indonesia sejak Maret 2020 hingga hari ini menjadi 6.497.786 kasus. Dari jumlah tersebut, 27.262 masih positif corona atau kasus aktif. Dilaporkan juga per 1 November ada 2.071 orang di Indonesia yang sembuh dari COVID-19. Jumlah total yang telah sembuh dari corona sebanyak 6.311.861 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 32 pasien positif corona di tanah air meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 158.663 orang. Melalui data ini, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 masih ada dan masih terus harus diwaspadai, yaitu dengan tetap melakukan tindakan pencegahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sebesar-besarnya saya sampaikan atas segala kekurangannya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.